Di sebuah kerajaan megah, hiduplah seorang raja bernama Alarik. Ia adalah penguasa terkaya yang pernah ada, dengan istana yang berkilauan oleh emas dan berlian. Setiap hari, kafilah dagang membawa peti-peti penuh harta ke dalam gudangnya. Rakyatnya menganggapnya sebagai manusia paling beruntung di dunia. Namun, jauh di dalam hatinya, Raja Alarik merasa hampa. Tidur malamnya selalu gelisah. Tidak ada yang bisa membuatnya benar-benar tertawa. Ia sering duduk termenung di balkon istananya yang tinggi, memandang keluar jendela, melihat rakyat kecil tertawa riang meskipun hidup sederhana. Suatu malam, Raja Alarik memanggil penasihat kerajaan, seorang lelaki tua bijak bernama Elian. "Elian, mengapa aku tidak pernah merasa bahagia? Aku punya segalanya, tapi hatiku tetap kosong," tanya sang raja. Elian tersenyum kecil. "Baginda, apakah kau ingin menemukan kebahagiaan sejati?" tanyanya. Raja mengangguk dengan penuh harap. "Kalau begitu, pergilah keluar dari istana ini. Lepaskan mahkota dan jubah emasmu. Tinggallah di antara rakyatmu selama 100 hari. Jika kau menemukan kebahagiaan, maka kau akan mengerti jawabannya." Raja Alarik terkejut, tapi ia merasa penasaran. Tanpa memberitahu siapapun, ia menyamar sebagai orang biasa dan keluar dari istana. Hari pertama ia menemukan seorang pembuat roti tua bernama Garen. Lelaki itu bekerja keras setiap hari, namun selalu tersenyum. "Apa yang membuatmu bahagia, Garen?" tanya Alarik. Garen tertawa. "Aku punya tangan untuk bekerja, keluarga yang mencintaiku, dan pelanggan yang menyukai rotiku. Itu cukup bagiku." Hari berikutnya, Alarik bertemu seorang gadis kecil bernama Liora, yang tinggal di rumah sederhana di pinggir sungai. Meski rumahnya reot, ia selalu bernyanyi dengan gembira. "Liora, kenapa kau selalu bahagia?" tanya Alarik. "Karena aku punya matahari di siang hari dan bintang di malam hari. Aku punya sungai untuk bermain dan ibuku yang selalu memelukku. Apalagi yang kurang?" jawab gadis itu polos. Hari-hari berlalu dan Alarik mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan emas atau kekuasaan. Kebahagiaan berasal dari hal-hal sederhana. Pekerjaan yang berarti, orang-orang terkasih, dan rasa syukur atas kehidupan. Namun, di hari ke-50, Alarik mulai mengalami kesulitan. Ia kehabisan uang dan harus bekerja untuk makan. Ia bekerja di ladang bersama petani, mengangkut air dari sumur, dan membersihkan rumah-rumah penduduk. Badannya lelah, tangannya penuh luka, tapi anehnya, ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Malamnya, ia tidur nyenyak, ditemani bintang-bintang yang bersinar di langit. Di hari ke-98, seorang prajurit istana akhirnya mengenalinya di pasar. Dalam kebingungan, Alarik memutuskan untuk kembali ke istana. Namun, langkahnya terasa berat. Dulu, ia selalu merasa nyaman di dalam istananya yang mewah. Tapi kini ia sadar betapa asing tempat itu baginya. Ketika ia kembali, para pejabat istana terkejut melihat keadaannya yang lusuh. Mereka bertanya-tanya, mengapa raja mereka memilih meninggalkan kenyamanan untuk hidup sederhana di luar tembok istana. Namun, Alarik tidak menjawab dengan kemarahan. Ia duduk di singgasananya dan berkata, "Selama ini, aku berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya. Aku mengukur kebahagiaanku dari jumlah emas di gudang kerajaan. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menikmati dan berbagi apa yang ada." Alih-alih kembali menjalani kehidupan lamanya, Raja Alarik mulai mengubah cara ia memimpin. Ia tidak lagi mengurung diri dalam istana, tetapi sering turun ke desa-desa untuk berbincang dengan rakyatnya. Ia memastikan semua orang mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik, bukan hanya bangsawan atau orang-orang kaya. Para penasihat kerajaan awalnya menentang idenya. Mereka takut bahwa perubahan ini akan mengurangi kekuasaan kerajaan. Namun, seiring waktu, mereka melihat bahwa kerajaan menjadi lebih makmur ketika rakyat merasa diperhatikan dan dihargai. Kini, setiap malam, ketika ia duduk di balkon istananya, ia tidak lagi merasa hampa. Ia melihat kebahagiaan bukan dalam emas yang berkilauan, tetapi dalam senyum tulus rakyatnya.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raja Alarik benar-benar merasa kaya. Kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Yang membuat kita benar-benar kaya adalah rasa syukur, hubungan yang berarti, dan keberanian untuk menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang sederhana.